si orang itu dia akan sungguh-sungguh sangat bersyukurnya ketika dia ditalkin. Ada satu kejadian, misalkan orang ditarik untuk ditalkin, ayo talkin, karena ketidakpahaman bahwa talkin itu begitu sangat berharga dibanding dunia dan seisinya. Talkin itu jauh lebih berharga dibanding dunia dan seisinya. Jadi kalau hari ini kita masih tidak bersyukur atas ditalkinnya diri kita, sesungguhnya pengetahuan kita belum nyampe bahwa talkin itu sangat-sangat berharga. Guru Agung memberikan bukan dunia, melebihi dunia dan seisinya, kalimat la ilaha illallah dan zikir hobi, melebihi dunia dan seisinya. Kenapa melebihi? Karena itu adalah kunci dari pertemuan seorang makhluk dengan pencipta. Adakah yang lebih berharga dibanding itu? Tidak ada, menurut saya. Dari situ, kalau kita memahami, maka kita akan sungguh-sungguh dalam rangka perjalanannya, ya kan? Bujuk jalur itu bahasa Sunda. Dia akan selangkah demi selangkah dia pahami betul-betul apa makna di dalam setiap langkah perjalanan ini. Karena Abah memberikan satu kendaraan yang amat dahsyat pada diri kita. Caranya tergantung posisi kita mengetahuinya nanti. Contoh misalkan dikasih F1 hiji jelema dibere F1, tapi ternyata carana saya buka F1 kenceng tinggalkan apa model gitu. Tapi seseorang manakala dia belajar, oh ini kuncinya, oh ini cara setarnya, oh ini masuk giginya, oh ini segala. Pada akhirnya dia akan mampu membawa si mobil itu berjalan dengan begitu cepat. Tapi lamun urang yang sudah diberikan Abah pada kita lewat talqin, tidak menelaah langkah demi langkah diri kita, pada akhirnya yang terjadi kalimat zikir jahar la ilaha illallah hanya ucapan pada mulut saja, tidak tembus pada pikiran, apalagi pada perasaan diri kita. Kasus contoh dalam keterangan bahwa satu kalimat ketika diucapkan maka gugur dosa 4.000. Betul ya keterangannya? Saya berpikir kenapa bisa gugur 4.000? Dipikir kunaon ia bisa gugur, kunaon ia bisa gugur sampai 4.000. Ternyata ketika dalam zikir, oh pada saat kita sebelum ditalqin, seluruh amaliyah kita bukan karena Allah. Betul. Bisa kerja karena duit, nah, penghasilan. Berarti pada konteks itu penuhanan kita pada siapa? Betul ya? Karena belum sampai pada kalimat la ilaha illallah.
Oh ini, kata saya, kenapa 4.000 dosa terampuni ketika seseorang yang mengingatkan kalimat la ilaha illallah, dia ingat sesuatu di masa sebelum ditalqin, maka dia menyadari atas kesalahan dirinya pada saat sebelum ditalqin. Maka kalau sudah sampai tahap itu, dia akan mulai menetes air mata karena kebodohannya. Bodoh selama ini melakukan sesuatu dari akil balik sampai ada yang 60 tahun ditalqin. Betul? Jadi selama ini apa? Disangkanya sesuatu perbuatan baik, ketika diuji oleh la ilaha illallah, bisa jadi guru karena gajinya, bukan karena la ilaha illallah. Bisa jadi pedagang karena hasil dagangannya, karena yang dituju adalah itunya, bukan kalimat dari la ilaha illallah. Kan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang diabdi selain Allah, tiada yang dituju selain Allah. Kan gitu, sederhana. Nah, ketika saya nampak wuri bahwa satu talqin itu awal nama bahasa talqin itu tengarti. Ternyata bahasa sederhana saya adalah menetapkan satu kalimat tauhid pada diri kita, sehingga semua amal yang kita lakukan bukan hanya kerja, bahkan ngincer pun sudah menjadi ibadah orang. Kalau hobina jalan, tidak ada yang ngajarin kudu hobi selain ieu. Semua tingkah laku orang akan menjadi satu ibadah manakala hobi orang jalan. Lebih hobi selesai, lain, gitu kan? Hobi jalan, teken ngarokok kayak juga benar. Kalau hobinya jalan, kira-kira menurut bapak-bapak, dari semua yang diberikan saat ini, Allah memberikan pada kita lewat guru agung, mana yang paling berharga? Ya, saya bilang, menurut pendapat saya adalah ketika zikir jahat dan zikir roh. Itulah pemberian yang begitu berharga. Tapi sebelumnya kita sudah diberikan sesuatu yang berharga. Contoh, yang berharga sebelum itu sudah diberikan oleh Allah pada kita. Apa? Lahir dalam kondisi sudah Islam, orang tua Islam. Itu sangat berharga. Tapi ketika tidak tahu, orang ngerasa itu bukan berharga. Betul. Sampai seolah-olah itu sudah berharga. Milih tuh orang jadi kolota muslim ketika lahir. Ayah untuk bisa milih embung lah, embung giginya gitu kan? Kan tidak. Semua sudah pemberian Allah, lahir dengan kondisi orang tua muslim, orang di lingkungan muslim, sehingga terdidik menjadi orang muslim. Tapi karena ketidaktahuan kita bahwa anugerah terbesar Allah pada kita ketika itu, maka penghargaan pribadi kita tidak merasa bahwa itu teh berharga. Ketidaktahuan kita. Enggak cuma pada kondisi di Islam, ya Islam begitu berharga. Belajar, komo lamun lahir di kafir orang berenang. Posisi di Islam, dia orang sebelajar. Komo lamun lahir di kafir berenang, orang-orang naliti kira-kira seperti itu. Kondisi nggak lingkungan Islam atau kalau na Islam dicurung-curung kalau titah ngaji masih mungkin. Kenapa? Karena ketidaktahuan bahwa pemberian Allah saat itu adalah itulah yang sangat berharga.
Jadi lamun ayeuna urang ngarasa sesuatu yang sekarang tidak begitu berharga menurut urang, salah. Kondisi pengajian itu melebihi pengajian-pengajian yang lain. Pasti semua udah pernah ngaji di mana-mana ketika hobi diajarkan ya, benar gak? Nah, tidak kan? Pokoknya mah ngadengekeun balik ngaji beres gitu kan. Tong boro di kitu di posisi nu geus maha mulia ieu oke. Urang masih kos kitu nya. Kunaon? Mungkin urang can nyaho bahwa ieu pengajian anu begitu mulia. Oh, nanti tidak ada lagi. Dia mah lain memelin sorangan. Kayak dibenerkeun bukan air. Rahmat salah apa henteu? Gitu kan? Kan urang ngaji babarengan kan? Ieu mah nyodorkeun suatu pemahaman ka guru. Ngan didangakeun. Guru sanes lamun salah kudu dibenerkeun. Kan gitu. Oh iya sih. Jadi ayat menerkeun untung anu pertama, lamun terakhir bingung. Oh menerkeun. Barho. Iya kan? Nya barho. Gitu. Bukan barho. Jadi karena pengalaman diri neangan Pak, neangan naon sih maka menemukan. Maka saya menganggap inilah sesuatu, jangankan sholat, hijabnya saya pun menjadi satu ibadah saya, karena semuanya menjadi karena Allah. Hendak kumaha langsung ke Allah, nah urang ke semua tindak tanggung udah karena Allah udah. Kan keterangan moal urang mah moal dihisab. Heuh itu paham mah lebah mana cenah urang langsung ke neraka teh. Heuh itu paham apa? Oh, ternyata semua tingkah urang tong boro nu mudah saja nu ngijeu. Ketika hobi itu menjadi satu ibadah. Karena hijab kita, karena Allah Ta'ala. Itu. Jadi ibadah urang mah lain pada konteks ketika sholat. Sholat itu adalah kemesraan bagi kita. Kemesraan dari seorang makhluk terhadap pencipta. Pertanyaannya nges ngarasa mesra ke urang. Nges ngarasa atoh. Lamun ketika ajan datang. Nah, ya kan? Aduh, ngerasa kurang teh atau aing kapanggih kan kira-kira seperti itu. Benar kan? Ada nih. Ya kan? Kalau itu cek Mang Uju mah geus ada deui wae, berarti jika kita ada yang salah. Jika kita ada yang salah, karena sholat kita adalah bentuk kemesraan dari seorang makhluk kepada Kholik. Mi'rajnya orang mukmin adalah sholat. Pertemuan seorang makhluk terhadap Kholik ketika sholat. Pertanyaannya kunaon orang tengah rasa. Kan gitu. Tah dijikirlah diajarkeun ya cara ieu teh ku abah teh saeutik. Ameh pada akhirnya bahwa sholat itu adalah kebahagiaan anu tertinggi urang. Ya, diajar sudah saeutik, tidak bisa langsung, memang nggak bisa proses nanaonnya karena kebahagiaan orang hampir mang tahun-tahun bersifat karena materi. Nah, perasaan kebahagiaan orang itu pada materi. Lamun boga duit bahagia, materi kan. Tah eta nu disebut pada kondisina loba keneh berhala di urang teh. Jadi posisinya kesenangan itu kepada mending makhluk mah yang diciptakan makhluk duit. Benar? Ai berhala baheula diciptakan usaha. Kan ku jelema kene disembah. Naon bedana teh urang jeung duit urang. Benar? Cing,
dengan zikir, ya zikir diberi ku Abah, ya bisa yang lebih nyaman mana orang ngukur diri wae itu. Duit. Jujur kan? Oh ternyata pada konteks sekarang orang masih ngerasa nyaman ku ciptaan manusia. Kudu nama rasa nyaman itu ketika orang zikir. Tak Abah teh, Abah dengan lewat talqin zikir dengan zikir hobi mindahkeun rasa ieu supaya ka Allah. Cinta. Ya kan? Cinta si bapak tuh. Cinta kan? Ai cinta teh rasa kan? Betul. Tah eta mindahkeun rasa cinta urang tina ciptaan manusia ka Kholik cipta menciptakeun urang. Mindahkeun eta. Memang teu mudah. Perlu proses, perlu perjuangan. Perlu pengorbanan waktu, segala pikiran, tenaga. Udah bisa yang penting aing bikin itu bisa. Butuh pengorbanan. Lamun urang yang nyampe pada kondisi mindahkeun rasa dari ciptaan jelema lompat pada posisi yang menciptakan kita. Tidak mudah, tidak mudah. Makanya ayo urang bebarengan seuing ingetkeun. Ya, urang seuing ingetkeun ayo urang pindahkeun rasa urang tadinya. Saeutik, mudah-mudahan Allah lewat karomah barokah guru agung memberi satu kepahaman pada diri kita. Memahami setiap tingkah, setiap amalan yang diberikan oleh guru mursyid pada kita paham apa yang dikasih. Saya pernah nelaah, imal lamun salah tanggung jawab kang ayatnya menergena maksudnya. Ketika ngamal wiridan zikir jahat, kenapa sholawatnya ini? Saya bilang gitu ya. Kenapa ketika zikir hobi sholawatnya ini? Ditilik saya tanya. Dari situ saya ingat ketika seseorang mengucapkan doa pada orang lain, maka akan balik pada dirinya. Ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Nabil Umi wa ala alihi wasallim kan? No, kita mah jahat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Kesejahteraan bagi Rasul dan keluarganya. Berarti orang kena doakan diri orang sorangan supaya sejahtera seperti Rasul. Kan balik ketika ngambil balik ke orang. Oh guru teh beninya ahli mereka orang. Ameh nancep kalimah kos kumaha nu sejahtera teh la ilaha illallah. Eta oh ya Allah ieu kan kesabarangan nunda pada posisi satu sholawat saja menurut saya. Lalu kedua ketika sholawat zikir hobi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Telah aku riwayatnya. Ingat kan Nabi Ibrahim nu cintana ka Allah melebihi sagalana. Oh guru teh nyitah urang supaya kondisina kaleungitkeun kacintaan urang ka saliin Allah. Sehingga sholawat itu mampu nembus kareda rasa diri urang sehingga urang seperti sholawat itu. Ya Allah cegah bi kunaon ieu beda oh didinya orang kunci. Karena pun orang terpaham, oh bukan nama sholawatan iya, kan gitu lain. Oh sholawatan iya, tapi lah mendasarnya orang terpahaman di setiap eta, maka macam-macam lagi mengingatkan sisi Nabi Ibrahim anu cintana ka Allah melebihi segala-gala tombol itu. Anak-anaknya dikit-dikit kaju, tak kurang teh kudu sampai kondisi kos itu.
gitu. Nah, udah sampai sini yang kumpul hampurannya kirim Kang Ayat. Yang disebut dalam pemahaman pribadi hikmah ilmiah itu ketika sesuatu yang ditemukan dan dipahami maka diajikan. Ketika diajikan dibenarkan berarti tersalah paham. Tak ada orang rahmat ngajikan kakang ayat lu tidak mungkin bu bapak-bapak gitunya hampura. Mudah-mudahan Allah sudah memberikan sesuatu pada kita yang begitu sangat berharga lewat guru agung. Kita jaga semaksimal mungkin tong lalaurakeun. Mudah-mudahan orang sadayana lain ngan saukur jadi murid kudu murid jadi kudu jadi lain jadi murid kudu murid jadi. Satu bahasa dibolak-balik beda maknana ya. Tahunggul hamu apunten Hapunten atau nuhun ya apunten pisan ya bapak-bapak salah tos pasti ayeuna abdi kalaupun pada kondisi ada sesuatu hal nu disampaikan ku abdi kata mah lain datang di abdi karomah di guru agung ya. Lain di diri abdi kondisinya atur nuhun sadayana sakali deui apunten nu kasuhun lain mabatahan sebenarnya dari kamari gitu ya gitunya itu unggul Ampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.